Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Gusihan. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Matlahul Anwar Banten, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang konflik dalam kehidupan sosial. Nah, di mana pada pemaparan materi ini saya akan memberikan 4 subtopik. Yang pertama, menjelaskan pengertian konflik sosial. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi akibat-akibat konflik sosial. Yang keempat, menjelaskan cara mengenai konflik sosial. Jika teman-teman menanyakan, apa sih itu konflik? Dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Menurut Sujono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuan dengan kelompok yang berjalan, menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Ini adalah salah satu contoh di mana terjadinya salah satu konflik sosial di gedung DPR RI. Kemudian saya akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Sebagaimana kita ketahui, masing-masing individu memiliki perasaan, pendirian yang berbeda-beda. Nah, perbedaan pendirian dan perasaan itu yang dapat melahirkan pemberontakan di antara mereka. Nah, sebagai contoh, kamu ingin suasana belajar di kelas tenang, akan tetapi temanmu ingin belajar sambil mendengarkan musik. Nah, karena perbedaan perasaan dan pendapat itulah yang akan menimbulkan akibat terjadinya konflik tersebut. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Sebagaimana kita tahu, orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Berbagai kelompok kebudayaan memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda-beda pula. Pada intinya, yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik pula dari masyarakat lainnya. Perbedaan inilah yang sering mendatangkan konflik sosial di masyarakat kita. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang keempat, perubahan nilai yang cepat. Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara individu dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik. Lalu, perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Contohnya, pada pertempuran Surabaya, para pejuang atau para pahlawan tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya. Dan mereka juga saling bahu-membahu melawan Inggris dan sekutunya. Dan yang kedua, retaknya hubungan antar individu. Yang kedua,
retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah, teman-teman ini mungkin saja pernah mengalami konflik dengan teman yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun, karena teman-teman saling menyadari kesalahan dan kalian berdua pun akhirnya saling memaafkan. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik tersebut. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran dan keyakinannya sendiri. Dan yang keempat, rusaknya harta, benda, dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai tentang pengertian faktor-faktor dan akibat-akibat konflik yang terjadi pada masyarakat. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menangani konflik tersebut. Yang pertama, cara yang pertama yaitu dengan cara menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik maupun orang yang bertentangan dengannya. Dan yang kedua yaitu dengan memaksakan kehendak. Artinya, contoh kecil, ada individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dengan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Dan yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Ada orang yang merasa bahwa konflik harus dihindari demi menjaga hubungan baik antar sesama. Dan biasanya ia atau seseorang mengorbankan tujuan pribadinya untuk mempertahankan hubungan baik dengan orang lain. Dan yang keempat, proses tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar ini, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagai tujuannya juga. Dan yang terakhir yaitu dengan cara kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara untuk mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Nah teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai konflik sosial. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan atau manfaat ilmu pengetahuan untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.